Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan yang luar biasa? Baik, Kak. Baik, Ya, baik. Selamat pagi, senang sekali bisa menyapa rekan-rekan sekalian dalam suasana yang penuh semangat optimisme. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti kegiatan hari ini. Ya, bersama saya Tasya dan ada Kak Sukron yang mendampingi saya. Di episode kali ini kami akan membawakan topik menarik dan juga inspiratif dengan tema mewujudkan ASN berakhlak melalui sosok inspirasi Budiah Lestarini, pendiri Rumah Pintar Aisyah. Ya, betul sekali kata Syah. Kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan pembelajaran yang sangat inspiratif dan diskusi kali ini tidak hanya ditemani kita berdua, namun ada 7 orang narasumber yang akan ikut meramaikan podcast kali ini. Iya, benar sekali. Oh ya, untuk audiens mungkin bisa memperkenalkan diri ya. Ada Kak Aroya, Kak Mutia, Kak Shirley, Kak Nafi, Kak Trisia, Kak Mursalim, Kak Anita, dan Kak Desti. Bolehlah perkenalkan singkat dulu ya diri masing-masing. Mungkin Kak Aroya bolehlah duluan. Oke, ya. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Arya Silmar Susyah Bunda. Asli dari Yogyakarta, Kota Gudeg. Dan sekarang ditempatkan di BKHIT NTB. Salam kenal semuanya. Selanjutnya ada Kak Mutia. Ya, oke. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutia Melasari. Saya asalnya dari Makassar. Sekarang ini jabatannya sebagai calon dokter hewan karantina ahli pertama dan penempatan di BKHIT Sulawesi Utara. Terima kasih. Next ada Kak Shirley. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shirley Anggun Widyaswara Ramande, asal daerah dari Kabupaten Nabire di Provinsi Papua Tengah, penempatan di Jayapura di Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Terima kasih. Ya, lanjut Kak Nafi. Oke, halo teman-teman. Kenalin aku Nafi Alia Zain. Untuk asalnya aku dari Kota Madiun ya, Jawa Timur. Terus untuk formasi yang aku ambil yaitu pengendali hama penyakit ikan. Untuk penempatannya aku di BKHIT Kalimantan Barat. Terima kasih. Oke, Kak Trisia dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Trisya Diningrum, asal dari Ngawi, Jawa Timur. Oh, untuk penempatan sekarang di BKHIT Kepulauan Riau. Salam kenal semuanya. Kak Mursalim. Ya, terima kasih Mbak. Perkenalkan, saya Mursalim Salman, asal dari Pulau Munah, Sulawesi Tenggara. Untuk penempatan sekarang saya pulang kampung di BKHIT Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Selanjutnya Kak Anita. Terima kasih Mbak. Halo semua, perkenalkan nama saya Anita Karunis Mamora. Saya berasal dari Sumatera Utara dan saya ditempatkan di BBK HIT Sumatera Utara. Terima kasih. Dan yang terakhir Kak Desti dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desti Puspa Andikarini, asal saya dari Banjarnegara. Sekarang saya ditempatkan di BKHIT Maluku Utara. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Jadi itulah tadi perkenalan dari 7 narasumber. Jadi hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama, menggali lebih dalam tentang nilai-nilai dasar ASN. Jadi nilai-nilai ini bukan hanya sebagai slogan, tetapi sebagai fondasi dalam setiap langkah pengabdian kita kepada masyarakat. Ya, benar sekali Kak Syukron. Sebelum kita memulai, mari kita simak video Ibu Dia Lestarini berikut. Untuk editornya Kak Desti Puspa Andikarina dipersilakan langsung menampilkan share screen.
Dia Lestiatini, ASN Badan Riset Nasional adalah penerima penghargaan sebagai ASN Inspiratif 2018 atas peran sertanya sebagai pendiri dan pengelola Rumah Pintar Aisyah sejak tahun 2015. Bersama suami, ia telah menerapkan ASN berakhlak di tengah-tengah masyarakat melalui berbagai aktivitas sosial yang membantu masyarakat. ASN merupakan elemen masyarakat. Keberadaannya harus bisa menjadi teladan dan mempunyai tempat di hati masyarakat. Sesuai core values-nya ASN, yaitu berakhlak. Selama dia berinteraksi dengan masyarakat, dia harus bisa mengambil peran yang bisa membantu lingkungan sekitarnya. Aktivitas sosialnya dimulai dari berbagi setiap hari Jumat berupa sayuran, sembako, dan makanan siap saji sejak tahun 2016. Sampai saat ini, pandemi COVID membuat mereka bergerak dengan memberi bantuan beras kepada 2.962 keluarga di Bekasi, Solo, dan Pacitan. Mereka juga berupaya menggiatkan budaya literasi kepada masyarakat dengan berbagi 3.151 buku secara gratis dan berbagi sebanyak 15.457 buku kepada 385 tempat umum. Saat ini, dia membina 25 anak yang tergabung dalam komunitas pemulung pembelajar dan anak-anak sekitar. Teruslah bergerak ASN Inspiratif. Tetaplah berjuang, tetaplah berkomitmen, tetaplah semangat melahirkan generasi hebat untuk Indonesia yang lebih baik. Aku siap jadi ASN berakhlak yang bangga melayani bangsa. Kalau kamu? Ya, gimana nih rekan-rekan setelah menyimak video tersebut? Saya ingin menanyakan pendapat menurut rekan-rekan, apa sih nilai berakhlak itu? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Mungkin bisa saya coba jawab, Kak. Baik, Kak Tasya. Di sini aku ingin berpendapat nih, nilai ASN berakhlak adalah nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman perilaku dan budaya kerja bagi seluruh aparatur sipil negara di Indonesia terutama. Nilai-nilai dasar ASN ini resmi ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2021. Berakhlak berarti terdiri dari 7 nilai. Yang utama yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Begitu Kak Tasya menurut pendapat saya. Terima kasih. Oke, bagus sekali pendapatnya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Saya ingin menambahkan ya, Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Tadi benar sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Desti. Kalau nilai ASN berakhlak itu memang adalah nilai dasar ya, menjadi pedoman perilaku dan budaya kerja bagi seluruh ASN di Indonesia. Bagi ASN nilai berakhlak ini bukan hanya sekedar slogan ya, tetapi landasan penting yang harus diterapkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Dengan mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak ini, ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan berintegritas, serta mampu berkontribusi dan membangun bangsa dan negara. Oke, yap, bagus sekali ya. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita. Ya, dari video-video tersebut, saya mau menanyakan satu persatu ya kepada audiens. Budiah ini kan dikenal memberikan pelayanan dengan empati dan dengan penuh ketulusan, bahkan kepada anak-anak dan keluarga prasejahtera ya. Menurut Kak Aroya deh, gimana seorang ASN bisa menumbuhkan dan menjaga semangat pelayanan seperti di dalam rutinitas kerja yang penuh tekanan? Boleh, silakan Kak Aroya. Oke, makasih Kak Tasya untuk kesempatannya dan terima kasih juga sudah diundang dalam pembahasan tentang ASN di episode kali ini. Izin untuk berpendapat ya, mungkin untuk contoh dari apa yang telah kita saksikan bersama tadi, ini bisa dibilang contoh nyata yang
bisa dibilang itu kehidupannya erat dengan apa yang kita telah lakukan sehari-hari ya, dan kehidupan paling dekat lah dengan kita seperti itu. Tapi beliau itu bukan seorang tokoh atau bukan juga pahlawan nasional. Tapi apa yang beliau kerjakan itu bentuk ketulusan luar biasa dari seorang ASN yang bisa dikatakan bisa jadi role model atau juga pahlawan negara, tapi mungkin dia skalanya skala kecil seperti itu. Nah, untuk membentuk jiwa seperti Ibu Diah ini yang suka berbagi, peka terhadap lingkungan, hingga memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada, itu tidak mudah, teman-teman semua. Bahkan kadang kita melihat permasalahan kecil pun kadang masih abai. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu Diah ini perlu kita contoh. Untuk membangun kepekaan terhadap lingkungan itu harus harus membangun kepekaan dan dengan kesadaran penuh tentunya. Jadi karena kita itu juga sebagai ASN kan ada 3 fungsi utama ya. Ada yang kita sebagai pelaksana kebijakan publik, terus pelayan publik, dan juga pemersatu bangsa, perekat dan pemersatu bangsa. Dan ya dari 3 poin ini itu perlu disadari terlebih dahulu, disadari dengan penuh. Itulah yang menjadi fungsi utama kita sebagai ASN, dan itu yang sudah diresapi, sudah bisa dibilang mendarah daging mungkin dalam kesehariannya Ibu Diah. Kemudian mungkin untuk mencapai jiwa yang punya kecenderungan berorientasi pelayanan itu juga perlu niat yang tulus untuk mengabdi pada bangsa dan negara dengan mengepentingkan kepentingan rakyat, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi tentunya. Dan yang tidak kalah penting itu kita bangun lingkungan yang memberikan dampak yang positif. Kita cari lingkungan yang memberikan atmosfer yang positif. Dengan begitu akan diri kita itu akan selalu tergerak untuk menghasilkan atau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif seperti itu. Dimanapun kita bekerja, sebetulnya tantangan selalu ada ya, tekanan selalu ada. Cuman gimana caranya kita sikapi dengan bijak, dan ya karena sejatinya kalau pisau yang tumpul jika diasah terus ya pasti akan tajam gitu. Nanti ketika kita memandang sebuah pekerjaan itu sebagai bukan sebagai beban tapi sebuah tantangan, niscaya nanti suatu saat ya kita akan menuai hasilnya. Kita akan dilihat, kita akan dinilai oleh masyarakat bahwa kita itu punya jiwa yang tulus untuk melayani masyarakat Indonesia. Nah, dari hal itulah mungkin yang bisa kita pelajari dari beliau itu juga ini teman-teman, dalam mengelola emosi, dalam mengelola ego. Jadi selain beliau menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai ASN di kantor, beliau juga bisa empatinya tergerak untuk membangun masyarakat agar bisa bermanfaat bagi sesamanya. Mungkin itu pendapat dari saya, Kak Tasya. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa ngambil sudut pandang yang lain dalam kehidupan atau dalam kegiatan yang dilakukan Ibu Diah tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Terima kasih. Wah, jawaban yang sangat luar biasa ya dari Mas Aro ya. Selanjutnya saya mau bertanya lagi nih. Salah satu bukti akuntabilitas dari Ibu Diah adalah penerapan SOP, standar pelayanan dan kode etik di Rumah Pintar Aisyah. Menurut Kak Mutia, bagaimana memaknai akuntabilitas ASN di tempat kerja Kak Mutia?
dan apa tantangan besar dalam mewujudkannya secara nyata? Kak Mutia, silakan. Baik, terima kasih Kak Syukran atas pertanyaannya. Di sini bagi saya pribadi itu akuntabilitas ASN berarti bertanggung jawab secara utuh atas amanah yang diberikan. Bukan hanya dalam bentuk laporan administratif, tapi juga dalam sikap dan perilaku sehari-hari di tempat kita kerja. Nah, melihat sosok Ibu Dia ini, saya sangat terinspirasi oleh bagaimana beliau menerapkan SOP standar pelayanan dan kode etik secara konkret di Rumah Pintar Aita. Itu membuktikan bahwa akuntabilitas tidak harus menunggu perintah atasan atau regulasi formal, tetapi bisa dimulai dari diri sendiri, dari kesadaran bahwa kita bertanggung jawab atas dampak yang kita timbulkan di masyarakat. Nah, di tempat kerja saya, akuntabilitas yang saya maknai itu seperti misalnya menyelesaikan tugas sesuai dengan target dan kualitas yang ditentukan, transparan dalam proses, jujur terhadap hasil baik itu sukses maupun belum berhasil, dan menerapkan etika kerja yang konsisten, tidak tergantung siapa yang melihat atau yang menilai. Namun tentu tantangan terbesar dalam mewujudkan akuntabilitas adalah budaya asal selesai ya, atau ketidaktegasan sistem dalam menindak pelanggaran. Kadang orang merasa cukup hanya dengan menyelesaikan tugas tanpa benar-benar memikirkan kualitas ataupun dampaknya. Tantangan lainnya adalah minimnya apresiasi terhadap proses kerja yang etis dan jujur, sehingga orang yang akuntabel kadang merasa berjalan sendiri gitu. Tapi saya percaya dengan konsistensi, teladan dari pimpinan dan ruang diskusi terbuka, nilai akuntabilitas ini bisa terus tumbuh karena pada akhirnya ASN yang akuntabel akan jadi pondasi pelayanan publik yang bisa dipercaya. Sekian seperti itu pendapat saya, Kak Syukran. Terima kasih Kak Mutia. Baik. Ya, pendapatnya masing-masing pribadi bagus juga ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, Bu Diah aktif meningkatkan kapasitas masyarakat melalui literasi dan pelatihan keterampilan. Menurut Kak Shirley, sejauh mana sih pentingnya peningkatan kompetensi ASN untuk bisa berdampak langsung ke masyarakat? Dan bagaimana cara Anda mengembangkan kompetensi diri? Silakan Kak Shirley. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik ya Kak untuk kita diskusi bersama. Saya akan menjawab dari sudut pandang saya, yaitu Budi ya adalah contoh nyata bagaimana literasi dan pelatihan keterampilan ini bisa memberdayakan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kapasitas individu dalam hal ASN sangat krusial untuk bisa memberikan dampak positif. Bagi saya, peningkatan kompeten ASN ini sangat-sangat penting, bahkan bisa dibilang fundamental, karena bisa berdampak langsung ke masyarakat. Kenapa demikian? Saya akan mengatakan 3 alasan. Yang pertama, ASN itu pelayanan masyarakat. Jadi tugas utama kita adalah melayani. Bagaimana kita bisa melayani dengan baik. Kemudian jika kita kompetensinya tidak memadai. Jadi kompetensi ini sangat tinggi mungkin jika kita memahami masyarakat yang lebih dalam, kemudian merumuskan solusi yang tepat, sehingga pelaksanaannya bisa secara efektif. Kemudian terus yang kedua, poin kedua itu meningkatkan kepercayaan publik. Jadi ketika ASN ini profesional, responsif, kemudian bisa memberikan solusi yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian poin ketiga itu adalah inovasi dan adaptif. Jadi jika dunia berubah, kemudian kebutuhan masyarakat juga berubah, meningkat, maka ASN hanya perlu meningkatkan kompetensinya. Jika kompetensi ini tidak ditingkatkan, maka akan menjadi kayak rutinitas biasa. Tapi kalau jika kompetensi ditingkatkan, akan mampu berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi yang baru. Kemudian untuk cara pengembangan kompetensi diri itu ada 4 cara. Yang pertama, pembelajaran yang berkelanjutan, kemudian praktik dan aplikasi nyata seperti kolaborasi, menerapkan teknologi baru, kemudian yang ketiga, mencari mentor dengan refleksi diri terhadap diri masing-masing. Kemudian yang terakhir itu adalah networking yang profesional seperti kayak terlibat komunitas profesional
dengan menghadiri konferensi atau seminar. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan kepada Kak Tasya dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Baik, pertanyaan selanjutnya ya. Sikap harmonis Budia tercermin dari toleransi, kepedulian sosial hingga Jumat berbagi. Menurut Kak Nafi, apa langkah konkret yang bisa dilakukan ASN untuk membangun hubungan kerja yang harmonis di lingkungan yang majemuk seperti instansi pemerintah? Silakan Kak Nafi. Oke, baik. Terima kasih ke Syukron atas pertanyaannya. Mungkin menurut saya nih ya, di lingkungan kerja seperti di instansi pemerintah yang diisi oleh pegawai dari berbagai latar belakang budaya, usia, agama, serta kepribadian. Nah, seperti situasi seperti ini, kita sebagai ASN harus memiliki kepekaan sosial yang membangun hubungan kerja yang harmonis dengan cara melalui sikap toleransi, kemudian kepedulian sosial, serta aksi nyata seperti berbagi dengan sesama. Dengan cara tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, serta produktif. Kemudian, di tengah keberagaman yang ada di instansi pemerintah ini, sikap harmonis merupakan jembatan untuk menyatukan semua perbedaan menjadi kekuatan kolektif untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Mungkin sekian dari pendapat saya, Kak Sukron. Ya, dan pertanyaan selanjutnya lagi nih, masih banyak pertanyaannya ya kawan-kawan. Budia ini mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kepentingan pribadi demi pengabdian kepada masyarakat. Menurut Kak Trisya, bagaimana cara seorang ASN menjaga loyalitas terhadap negara tanpa kehilangan semangat dan keseimbangan dalam kehidupan pribadi? Silahkan Kak Trisya. Oke, terima kasih ya Kak Tasya atas pertanyaannya. Untuk menurut saya pribadi, cara seorang ASN seperti Budiah ini bisa tetap menjaga loyalitas terhadap negara tanpa kehilangan semangat dan keseimbangan pribadi adalah dengan menerapkan manajemen waktu yang bijak, kemudian juga menjaga kesehatan mental, serta selalu mengingat makna pengabdian itu sendiri. Karena di sini loyalitas itu bukan berarti mengorbankan seluruh aspek kehidupan, tetapi bagaimana kita itu tetap bisa konsisten, terus memberikan yang terbaik untuk negara dan tetap menjaga diri untuk tetap sehat dan juga tetap bahagia. Kemudian semangat ini juga bisa tetap terjaga kalau kita itu merasa saling dihargai dan tahu bagaimana pekerjaan kita ini mempunyai dampak. Kemudian dari pentingnya juga bagi ASN untuk punya lingkungan kerja yang suportif dan menghargai keseimbangan hidup. Selain itu, seperti membangun rutinitas self-care dan waktu bersama dengan keluarga juga tidak kalah penting ya, karena dari situlah kekuatan pengabdian itu lahir. Mungkin itu pendapat dari saya, Kak Tasya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Selama pandemi, Budia mengubah pola kegiatan menjadi daring, menunjukkan adaptabilitas yang luar biasa. Menurut Kak Mursalim, cara ASN tetap adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Silakan Kak Mursalim. Terima kasih Mas Rifal atas pertanyaannya. Melihat dari Ibu Dia ini ya, betul Mas, Ibu Dia ini saat menjalankan perannya memang terlihat sangat adaptif. Saat itu bisa kita lihat waktu terjadi COVID-19 ya. Kan waktu itu memang pemerintah membatasi ya, untuk sosial, untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi Ibu Dia waktu itu memang sangat sulit mengumpulkan anak-anak kan di rumah pintar Aisyah. Tapi waktu itu Ibu Dia tidak bisa ide ya. Ibu Dia waktu itu mengadakan program kuliah WhatsApp dan curhat sahabat. Di sini kita lihat bahwa Ibu Dia ini mengubah pola pikir yang adaptif. Ibu Dia itu dengan melihat perubahan sebagai tantangan dan sebagai hambatan. Dengan memanfaatkan teknologi WhatsApp, beliau tetap menjalankan perannya untuk melayani masyarakat.
menurut saya menjadi aparatur sipil negara itu memang harus adaptif dan inovatif ya untuk menghadapi perubahan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. ASN juga memerlukan pola pikir yang adaptif dan kreatif, aktif menguasai dan memanfaatkan teknologi, mengedepankan kolaborasi lintas sektor, serta menjalani pembelajaran berkelanjutan dan mengembangkan budaya kerja inovatif. Untuk itu, saya juga berkomitmen menjadi ASN yang mampu menjadi agen perubahan, yang cepat beradaptasi terhadap teknologi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian jawaban dari saya, Mas Jepang. Terima kasih. Ya, satu lagi deh pertanyaan terakhir ya. Rumah Pintar Aisyah ini dibangun atas kolaborasi berbagai pihak, dari keluarga, ASN, hingga masyarakat umum. Menurut pandangan Kak Anita ini, tentang pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan publik, bagaimana sih kolaborasi ini bisa dioptimalkan di instansi Anda? Oke, terima kasih Mbak Tasya untuk pertanyaannya. Sangat menarik ya, kita membahas tentang kolaboratif. Seperti yang kita ketahui, kolaboratif itu adalah cara kerja yang melibatkan kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama. Nah, seperti Aisyah ini, dia bekerja sama dengan masyarakat sekitar, ASN, dan pelayan publik yang lain untuk mensukseskan Rumah Pintar Aisyah. Nah, kolaboratif nilai kolaborasi lintas sektor itu sangat penting ya dalam pelayanan publik, karena dalam pelayanan pengguna jasa atau masyarakat, seperti kita di karantina, itu dibutuhkan kerjasama yang efisiensi, sinergis, dan menambah kreativitas. Suatu instansi itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hubungan erat atau kolaboratif dengan instansi lain. Sebagai contoh ya, di Badan Karantina sendiri, Badan Karantina Indonesia memperkuat komitmennya dalam membangun sistem keamanan pangan nasional melalui kolaborasi strategis dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang seperti yang kita ketahui BPOM. Kerjasamanya ini mencakup pertukaran informasi metode pengujian, melaksanakan uji banding dan uji profisiensi serta percepatan akses database uji keamanan pangan. Jadi itu salah satu kolaborasi dari Badan Karantina Indonesia dengan BPOM. Sekian dari saya, Mbak Tasya. Ya, terima kasih banyak. Wah, luar biasa ya. Kita sudah mendengar beragam perspektif dan refleksi yang mendalam dari para peserta tentang bagaimana nilai berakhlak dapat diimplementasikan melalui keteladanan sosok mulia. Boleh tepuk tangan buat kita semua? Betul sekali Kak Tasya. Jadi cerita tentang Rumah Pintar Aisyah ini benar-benar menggugah hati dan menunjukkan bahwa ASN tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga bisa menjadi agen perubahan yang nyata bagi masyarakat. Asalkan kita mau bergerak, peduli, dan punya tekad tulus. Ya, 7 nilai berakhlak tadi itu yang pertama ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Hari ini terasa sangat hidup berkat contoh konkret yang sudah kita bahas bersama, yaitu sosok Ibu Diah. Perbincangan ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama para ASN muda. Bahkan bekerja bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tentang mengabdi dengan hati, membangun harapan, dan menebar manfaat. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta podcast yang telah memberikan pandangan yang begitu reflektif dan penuh semangat. Aplaus lagi dong, boleh. Oke, dan tentunya terima kasih juga kepada para pendengar yang telah setia menyimak hingga akhir. Mari kita terus bawa semangat berakhlak dalam setiap langkah pengabdian kita. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat menjadi ASN yang berdampak, berkaya, dan berakhlak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan sampai jumpa. Sampai jumpa.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih.